Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa kembali dengan saya Bu Siti. Kali ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi kelas 4 tema 8 subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kalian. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, minggu kemarin kalian sudah dikenalkan dengan cerita fiksi, kemudian juga ciri-ciri cerita fiksi ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Setiap daerah memiliki cerita rakyat daerah masing-masing dan sudah ada pada zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Salah satu jenis cerita rakyat tersebut adalah legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya, asal-usul kota Salatiga. Untuk materi kalian ini ada di LKS halaman 38 ya. Anak-anakku, selanjutnya tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat ditemukan dengan membaca secara keseluruhan. Jadi untuk memahami siapa yang sebagai tokoh utama, sebagai tokoh tambahan, kalian dapat menemukannya apabila cerita tersebut kalian baca secara keseluruhan ya. Selanjutnya anak-anakku, nah ini coba ya, salah satu contoh dari cerita fiksi. Di situ ada cerita Malin Kundang ya. Kemudian di sana ada siapa saja tokoh di dalam cerita rakyat Malin Kundang. Nah, itu nanti bisa kalian baca keseluruhan sehingga kalian dapat menemukan nama tokoh-tokoh dari bacaan tersebut. Tokoh diberi watak atau karakter yang sering kita sebut dengan penokohan ya. Kemarin sudah kenal ya dengan watak tokoh, ada protagonis ya. Masih ingat ya protagonis? Ya, sifat yang berwatak baik ya. Kemudian ada antagonis, kemudian ada tritagonis. Nah, itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anakku, cara menentukan watak tokoh. Yang pertama, kalian harus membaca cerita secara keseluruhan. Selanjutnya, catatlah tokoh-tokoh yang tercantum dalam cerita. Kemudian, catatlah sifat-sifat tokoh tersebut. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar itu sayang. Nah, masih kenal ya? Apa itu? Ya, suatu cerita fiksi Buto Ijo ya. Nah, itu. Kalian bisa bercerita atau kalian dapat mencatat watak-watak tokoh yang ada di dalam suatu cerita tersebut. Selanjutnya anak-anakku, menceritakan kembali isi cerita. Menceritakan kembali bacaan adalah menyusun kalimat dari sebuah bacaan menjadi sebuah paragraf yang padu. Apa padu? Artinya yang ada hubungannya atau berhubungan ya, sehingga istilah atau isi teks tersebut dapat dipahami oleh pembaca.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, catatlah ide pokok bacaan. Kemudian, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, buatlah kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu atau yang berhubungan. Yang terakhir, bacalah paragraf tersebut dengan bahasa yang santun. Nah, itu ya cara-cara untuk menceritakan kembali isi cerita atau bacaan. Nah, anak-anakku, selanjutnya perhatikan anak-anak, di sana ada layar ya. Di situ ada tulisan besar sekali Papua. Nah, di situ ada banyak cerita ya di sana ya. Salah satu contoh suatu provinsi atau Pulau Papua ini ya. Di sini memiliki keragaman kesenian dan budaya yang unik dan menarik ya di daerah Papua ini. Apa yang bisa kita kembangkan di sana atau kita kenal ya? Yang pertama, memiliki keragaman bahasa, ada rumah adat, ada pakaian adat, kemudian ada senjata, kemudian ada lagu. Nah, anak-anakku, selanjutnya di Papua ini pun juga memiliki cerita rakyat yang asal usul burung cendrawasih ya, memiliki cerita rakyat asal muasal burung cendrawasih, sehingga burung cendrawasih ini anak-anak nah dijadikan atau sebagai maskot atau identitas masyarakat Papua ya. Identitas masyarakat Papua contohnya diberikan simbol dari bulu cendrawasih. Nah, itu ya salah satu contoh cerita yang turun temurun sehingga dapat dijadikan maskot atau identitas suatu provinsi. Nah, ini ya, banyak lagi ya. Demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat menambah pengalaman kalian. Marilah kita tutup ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Akan tetapi sebelum kita baca hamdalah, ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya nanti akan kami share melalui grup kelas masing-masing ya. Anak-anakku yang Ibu sayangi, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sholat 5 waktunya jangan sampai terlupakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.